Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya, Fani, dan pada hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat yang daripada Tuhan agar kita mampu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bertemu via online, walaupun kami hanya dapat bertemu melalui video ini Tuhan, namun kami percaya bahwa setiap hati kami boleh bersatu bersama untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan memahami betul apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami, sebab kami sebentar lagi akan belajar firman-Mu. Berilah kami hikmat yang daripada surgawi Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud daripada Tuhan, dan kami dapat menjalankannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Pada malam hari ini, saudara yang terkasih, mari kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari ayat yang sudah saya sampaikan. Saya akan membacakannya untuk saudara yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini berada. Saya akan membacakannya. Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikannya kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai tema yang telah diberikan kepada saya, tema pada hari ini yaitu Roh Tuhan memberi kuasa untuk mengajar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas begitu dalam apa maksud dari tema ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mengajar. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan mengajar? Menurut pemahaman saudara bagaimana? Di dalam KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengajar merupakan suatu hal, memberikan petunjuk, memberikan arahan, bahkan memberikan pengetahuan yang belum diketahui orang lain. Bila kita melihat dalam tanda kutip mengajar tentu tidak terlepas dari kata belajar. Nah,
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan suatu di mana ada sang pengajar yang memberikan ilmu dan juga yang diajar yang menerima ilmu. Saudara, kalau yang memberikan ilmu adalah seorang pengajar, tentu sebelum ia menjadi pengajar, ia akan belajar terlebih dahulu agar ia dapat menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan si pengajar tadi. Betul bukan? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita kalau kita mendengar suatu pepatah yang mengungkapkan atau mengatakan belajar merupakan suatu proses yang terus-menerus. Jadi belajar itu memiliki arti tidak terbatas, entah itu tidak terbatas oleh usia atau tidak terbatas oleh situasi, kondisi, semuanya itu adalah proses belajar. Sebagai contoh ya saudara, ketika seorang ibu rumah tangga, nah ibu rumah tangga ini adalah sosok yang saya idolakan tentunya, karena saya juga seorang perempuan. Nah, di sini sosok ibu rumah tangga merupakan sosok yang menginspirasi, sebab misalnya adalah saat ia melahirkan untuk pertama kalinya, ia juga belum pernah mengalami. Bahkan bila dicermati beberapa hal juga ada ibu rumah tangga yang dalam tanda kutip tidak berpendidikan secara akademis. Namun belajar tidak hanya sekedar secara akademis saja. Belajar merupakan suatu upaya di mana situasi-situasi adalah hal yang baru yang kita lakukan, yang kita terbilang ya, saya mau mencoba hal baru itu. Ibu rumah tangga ini saat melahirkan untuk pertama kali tentu akan mencoba hal baru, misalnya adalah menggendong sang buah hatinya, menyusui, bahkan memandikan sang buah hati. Ini merupakan suatu proses belajar juga. Walaupun saudara, proses belajar ini tidak hanya sekedar kita diajarkan orang lain, tetapi belajar secara otodidak dan memahami, mencoba untuk mengerti adalah juga proses belajar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah Lukas 4 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21 ini, terkhususnya pada ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16, mengungkapkan suatu di mana Yesus sedang mengajar orang-orang yang berada di sinagoga. Nah, perlu dipahami bahwa sinagoga merupakan rumah ibadah, tempat ibadah orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, di sini sinagoga itu berada di Galilea, yaitu tempat di mana Yesus dibesarkan. Tentu tidak menjadi suatu hal yang asing lagi ya jika Yesus kembali kepada tempat di mana ia dibesarkan. Istilahnya adalah Yesus sedang pulang kampung ke kampung halamannya. Nah, di sana sebelum Yesus mengajar, tentu ia belajar terlebih dahulu. Kita bisa melihatnya di mana ia diberikan suatu kitab, yaitu kitab Yesaya, yang pada masa itu perlu kita ketahui bahwa di dalam setiap peribadatan adalah orang-orang Yahudi masih berpatokan dengan kitab Perjanjian Lama. Di sini Yesus pun belajar. Sebab apa? Sebab dia membaca, belajar memahami apa yang menjadi isi dan maksud dari kitab Yesaya tersebut. Saudara, di dalam kitab Yesaya yang dibacakan oleh Yesus ini, sebelum ia mengajarkannya pada orang-orang ya, sebelum ia mengajarkannya pada orang-orang yang berada di sinagoga,
kita melihat adanya suatu krisis, di mana di dalam kitab Yesaya ini mengandung suatu krisis. Apa yang dialami oleh manusia? Apa yang menjadi maksudnya? Ketika Yesus membacanya, ternyata di dalam kitab Yesaya ini mengandung suatu krisis yang cukup besar. Krisis yang pertama adalah adanya krisis ekonomi. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk saudara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudara yang terkasih, jika kita melihat, mencermati, di sini disebutkan bahwa melalui Injil, orang-orang yang pupus harapan, orang-orang yang bahkan di dalam titik kemiskinan terberat, diberikannya suatu penghiburan. Nah, melalui kabar baik yang diberitakan Yesus ini, disampaikan bahwa Yesus memberikan pengharapan itu, yang artinya di dalam sebuah kemiskinan, di dalam suatu yang tidak baik-baik saja, adanya krisis ekonomi yang cukup besar di dalam kehidupan manusia, sungguh itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ekonomi. Mengapa ekonomi menjadi krisis terbesar saat itu? Yang pertama alasannya adalah karena pada masa itu khususnya orang dihargai, orang diperhatikan, orang dijunjung dan dihormati itu karena ekonomi. Ekonomi yang cukup, ekonomi yang mapan, tentu ia akan memiliki posisi yang cukup memadai. Dan yang kedua adalah bahwa untuk melangsungkan suatu kehidupan dibutuhkan kecukupan ekonomi. Misalnya pada masa itu adalah untuk membayar pajak. Tentu untuk membayar pajak ini membutuhkan uang yang pada masa itu beredar. Atau bahkan sekedar membeli makanan, menukar makanan, dan juga pakaian yang dikenakan. Jika orang-orang ini adalah orang-orang miskin, tentu untuk mendapatkan itu semua cukup kesulitan, dan ini menjadi suatu krisis. Tentu di dalam hati mereka tidak akan damai sejahtera, karena mereka akan terpikirkan bagaimana untuk makan besok, bagaimana untuk berpakaian, bagaimana aku dapat membayar pajak itu, bagaimana aku bisa dihargai seperti ini terus. Bila kemiskinan itu terus merajalela. Dan krisis yang kedua, kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-19, yaitu adanya krisis sosial. Apa yang dimaksud dengan krisis sosial? Yaitu di mana disebutkan di dalam kitab Yesaya. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ayat yang ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa maksudnya di sini? Ketika kita sudah membacanya tadi, ini merupakan suatu pernyataan bahwa Yesus datang untuk memberikan kebebasan. Yesus memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Pernyataan ini mengartikan bahwa adanya suatu ketertekanan di dalam mental manusia ketika ia ditawan. Ketika manusia ditawan, tentu ia tidak akan merasa damai sejahtera. Tentu di dalam hatinya ingin suatu kebebasan. Aku ingin ke sana, aku ingin ke sini, aku ingin hidup sesuai dengan keinginanku. Tentu ada bayang-bayang seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketertekanan mental ini karena orang-orang tawanan, orang-orang yang buta,
baik itu buta secara rohani maupun buta secara jasmani. Mereka membutuhkan kebebasan, mereka membutuhkan secercak cahaya untuk dapat melihat adanya kebahagiaan. Bahkan jika kita melihat pada ayat yang ke-19 ini, ada kalimat dengan maksud yaitu tertindas, membebaskan orang-orang yang tertindas. Kita fokuskan pada kalimat tertindasnya. Bagaimana posisi saudara jika saudara dalam keadaan tertindas, dikengkang di dalam batasan-batasan dan aturan, bahkan tidak memiliki wewenang, bahkan tidak memiliki ruang untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan saudara. Tentu hal ini akan menjadi suatu krisis di dalam benak saudara. Krisis sosial, tidak bisa berkerumun dengan saudara-saudara yang lain. Krisis ini akan membuat pikiran saudara, hati saudara tidak merasakan kenyamanan. Nah, inilah maksud dari Tuhan, maksud dari Yesus sebagai sumber pembebasan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat lagi apa yang Yesus ajarkan. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari nats Alkitab yang telah kita baca bersama di dalam renungan hari ini. Antara lain yang pertama adalah bahwa Roh Kudus menyertai dan memberikan kuasa untuk misinya. Mengapa dari yang tadinya krisis di sini malah membahas mengenai Roh Kudus yang menyertai? Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sebetulnya kedatangan Yesus ke dunia ini merupakan suatu misi besar untuk membebaskan orang-orang yang di dalam ketertekanan, orang-orang di dalam ketidakbebasan. Lalu bagaimana peran Roh Kudus ini? Kita tahu bahwa Roh Kudus akan terus berkarya bagi setiap pekerjaan pelayanannya. Nah, hal ini menarik untuk kita lihat. Kita lihat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-18 tadi, bahwa Roh Tuhan ada padaku. Ku di sini adalah Tuhan. Oleh sebab Ia mengurapi aku di sini pun adalah Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Nah, disinilah menunjukkan bahwa Yesus memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan kabar baik itu. Bisa dikatakan saudara bahwa Yesus datang adalah memiliki tujuan untuk pelipur lara, menyembuhkan hati yang terluka. Saudara, dalam hal ini Yesus benar-benar menjadi teladan. Bukan hanya teladan saat Ia diutus, namun saat Ia mengajarkan kebenaran di dalam pembebasan itu tadi. Dalam misinya kita ketahui bahwa Tuhan di sini memiliki peran yang luar biasa. Bahkan kita bisa melihatnya pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, yaitu Yesus. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Ini membuktikan bahwa memang Yesus sudah dirancang. Selain itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, misi Allah untuk memberitakan penyelamatan dan pembebasan yang sesungguhnya manusia di dalam keberdosaan, di dalam ketakutan, di dalam rasa bersalah, Yesus berusaha merengkuh di dalam pengajarannya. Poin yang kedua adalah mengajar
merupakan suatu hal penting yang dilakukan untuk mencapai goals-nya Tuhan, untuk mencapai tujuan dari Tuhan. Mari kita berfokus pada sikap Yesus, pada apa yang dilakukan Yesus, di mana Ia mau mengajar semua orang yang tentunya saat itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang cukup asing ya, karena Ia pergi dari kampung halamannya. Mungkin juga ada beberapa orang yang dikenalnya. Namun di sini dijelaskan di dalam sinagoga. Itu adalah tempat ibadah yang umum. Siapapun boleh masuk tentunya. Di sini Yesus mendapatkan kesempatan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang yang dipenuhi roh, yang terpanggil untuk ikut serta di dalam pelayanan Yesus, harus dapat ikut terlibat di dalamnya. Kita mampu untuk melakukan pekerjaan pelayanannya sebab Roh Allah ada di dalam kita. Kita meyakini hal itu. Bahkan kita juga perlu menyadari akan kebutuhan dan kesengsaraan apa yang diakibatkan oleh dosa itu sebelum mengajar. Begitu pula yang dilakukan dengan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari nats yang telah kita pelajari hari ini, apa yang dapat kita ambil? Bahwa sesungguhnya pekerjaan pengajaran itu tidak hanya sekedar apa yang Yesus lakukan saja dan selesai di situ. Tapi pekerjaan pengajaran itu, pelayanan itu untuk mengerjakan pekerjaan Allah, rancangan kerajaan Allah untuk memberikan damai dan pembebasan harus kita lakukan. Seperti halnya Yesus sebagai teladan kita, sebagai guru untuk menyampaikan kebenaran Tuhan tadi, kebenaran yang benar-benar memberikan kelegaan di dalam setiap hati manusia. Maka kita yang percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita, setiap kita yang sudah terpanggil patut untuk mengambil alih, ikut terlibat di dalam pekerjaan pelayanannya, untuk mengajar, memberikan suatu pemahaman kepada orang-orang awam di sekitar kita, memberikan pengajaran pada orang-orang sekitar kita walaupun itu pun sudah diketahui. Namun saudara yang terkasih, tidak semua orang bisa menerima. Tetapi apa yang kita lakukan harus terus dikerjakan. Tidak semua orang bisa mempercayai. Namun apapun itu resikonya, kita harus terus terjun, terus melangkah. Sebab Roh Allah ada bersama-sama kita untuk mengajar. Maka mari oleh Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap kita, bersama kita mengajar, memberikan kabar kebenaran, memberikan pemahaman akan Kristus yang benar. Sebab kita perlu sadar bahwa tanpa Yesus, tanpa Kristus di dalam kehidupan kita, keadaan manusia akan tidak benar-benar baik-baik saja. Mari saudara, kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara bersama-sama terus belajar untuk dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita memohon hikmat yang daripada Tuhan agar kita sanggup untuk melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Agar kita sanggup untuk mengajar, memberikan pengajaran kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita dapat terus belajar pula. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan yang kudus, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih kemurahan yang Engkau berikan atas kami. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami telah bersama merenungkan apa yang menjadi
kerinduan-Mu Tuhan, apa yang menjadi nats Alkitab renungan pada hari ini, di mana Roh-Mu Tuhan terus menyertai kami agar kami mampu untuk mengajar orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kami Tuhan boleh merasakan adanya damai sejahtera saat kami berada bersama-sama dengan mereka. Dan mampukan kami untuk terus belajar dari lingkungan kami agar kami dapat memiliki pemahaman yang benar yang daripada Kristus untuk mengajar nantinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami memohon hikmat pengertian yang daripada Engkau agar kami dapat memiliki hati yang rendah hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati. Amin.